Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rafadi Utomo dari kelas 10-4 SMA Nusantara 1 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin materi matematika tentang bentuk eksponen yang keempat, tentang logaritma, dan juga perbandingan trigonometri, dan yang terakhir tentang bentuk akar. Nah, sebelum dimulai, terima kasih kepada guruku tercinta yang sudah mengajarkan materi ini sehingga saya bisa menjelaskan kepada kalian, yaitu Bu Tasya Amelia. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Nah, jadi materi pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah persamaan bentuk eksponen yang keempat. Nah, jadi persamaan bentuk eksponen yang keempat yaitu adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, jadi untuk mengerjakan bentuk persamaan ini dibutuhkan 3 step. Jadi step yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Step yang kedua, hx sama dengan 0. Dan juga harus dilakukan sebuah uji syarat, yaitu yang pertama fx itu tidak boleh 0. Dan juga yang kedua gx-nya juga tidak boleh 0. Lalu di step yang ketiga yaitu adalah fx sama dengan negatif gx. Dan juga harus dilakukan uji syarat berupa hx harus genap. Nah, daripada bingung, mari kita langsung aja ke contohnya. Di sini saya menggunakan contoh berupa soal 2x dikurang 1 pangkat x tambah 3 sama dengan x tambah 1 pangkat x tambah 3. Sebelum dimulai pengerjaannya, agar lebih mudah, mari untuk kita jabarkan terlebih dahulu ya. Jadi, fx-nya di sini adalah yang 2x kurang 1. Ini adalah fx. Gx-nya di sini adalah yang x tambah 1. Ini adalah si gx-nya. Nah, hx itu adalah berupa pangkatnya yang 2 di sini, yaitu x ditambah 3. Itu adalah hx. Dan seperti yang sudah kita ketahui kan tadi kan perlu 3 step ya. Kita kerjakan dulu dari step yang paling pertama, yaitu step 1. fx sama dengan gx. Step 1. fx sama dengan gx. Jadi fx itu kita tulis dulu di sini. 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 1, yaitu adalah si gx-nya. Ini ya, yang tadi sudah kita jabarkan. Setelah itu tinggal kita hitung. Karena di sini kita ingin mencari x-nya, maka kita melakukan pindah ruas. X yang ada di sini kita pindahkan ke kiri. Dan angka yang tidak memiliki x di sini kita pindahkan ke kanan. Makanya kita dapatkan 2x dikurang x sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2x dikurang x, 1x. Sama dengan 1 tambah 1, 2. Artinya x sama dengan 2. Step 1 sudah selesai. Sekarang saatnya kita untuk lanjut ke step 2. Nah, di step 2 ini sesuai rumusnya tadi, yaitu adalah hx sama dengan 0. Hx-nya tuh yang ini ya, yang x ditambah 3. Kalau mau mengikuti sesuai rumusnya, hx sama dengan 0 itu berarti kan x ditambah 3 sama dengan 0 ya kan. Ini si 3-nya tinggal kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi mendapatkan nilai x sama dengan min 3. Apakah sudah selesai step 2-nya? Oh belum. Sesuai dengan rumusnya, step 2 ini harus dilakukan uji syarat. Nah, uji syaratnya itu adalah kita menguji x yang sudah kita dapatkan ke dalam si fx dan juga gx-nya. Kita coba dulu ke fx ya. Fx-nya kan tadi 2x dikurang 1. Nah, ini x-nya kita ganti dengan min 3. Min 3 itu dari si hasil step 2 tadi. Nah, begitu sudah didapatkan min 3-nya, kita masukkan ke dalam fx ini. Maka 2 dikali negatif 3 dikurang 1. Mendapatkan hasil negatif 6 dikurang 1. Negatif 6 dikurang 1 hasilnya negatif 7. Nah, uji syarat dari fx-nya ini kan tidak boleh 0 ya.
Karena dia itu adalah negatif 7, artinya dia kan bukan 0. Artinya ini adalah benar. Nah, si GX sekarang kita uji juga. Tadi kan GX itu adalah X ditambah 1. X di sini kita ganti dengan negatif 3 yang ini. Maka negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Dan juga ini ada syaratnya nih. GX tidak boleh 0. Apakah minus 2 ini ada 0? Enggak, bukan 0. Artinya ini juga benar. Itu berarti si negatif 3 ini memenuhi persyaratan. Step 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke step 3. Nah, step 3-nya ini sesuai rumusnya tadi, yaitu adalah fx sama dengan negatif gx. Fx itu tadi adalah 2x dikurang 1 sama dengan, ini kita turunkan negatifnya, lalu kita beri dulu tanda kurung, baru kita masukkan gx-nya. Gx-nya tadi kan adalah x tambah 1, kita masukkan di sini. X tambah 1 tutup kurung. Ini kita turunkan fx-nya sama dengan si negatifnya ini kita kalikan dengan yang ada di dalam pangkat. Negatif dikali x sama dengan negatif x. Negatif dikali 1 sama dengan negatif 1 alias sama aja kayak kurang 1. Kalau dari sini kita tinggal hitung aja gimana cara kita buat nyari x-nya. Sama seperti tadi, yaitu dengan cara pindah ruas. Si yang ada variabel itu pindah ke kiri, dan yang tidak ada variabel itu dipindahkan ke kanan. Maka dapatkan hasil 2x ditambah x sama dengan negatif 1 ditambah dengan 1. 2x ditambah x, 3x. Sama dengan negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 per 3 sama dengan 0. Sama seperti step 2, sama seperti step 2, step 3 pun harus dilakukan uji syarat. Uji syaratnya itu apa? Uji syaratnya si hx-nya ini harus genap alias dia tidak boleh ganjil. Sekarang kalau kita tes menggunakan si hx-nya itu, yaitu adalah x ditambah 3 si hx-nya. X di sini kita ganti dengan angka yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu adalah 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 ini kan ganjil ya. Itu berarti dia nggak bisa kita pakai. Itu berarti X yang ini tuh tidak terpakai lah gitu, tidak termasuk, tidak tercantum. Akhirnya yang kita temukan itu adalah yang X yang bisa dipakai itu X sama dengan min 3 dan juga si X sama dengan 2. Maka dari itu kita tulis di sini hasil akhirnya adalah negatif 3,2. Untuk hasil akhirnya ini harus ditulis dari yang terkecil ya. Maka dari itu di sini aku tulis negatif 3 dulu baru 2. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat logaritma. Tapi kayaknya bakal kurang pas gak sih kalau misalkan kita itu belajar sifat-sifat logaritma tapi kita tuh belum tahu logaritma tuh apa sih? Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa itu logaritma. Jadi, simpelnya logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Yang dimana di dalam bentuk eksponen itu kan contohnya seperti ini. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Si 2-nya ini adalah basisnya. Satunya ini adalah numerus dan 0-nya ini adalah hasilnya yang nanti kalau kita jadikan logaritma. Simpelnya gini deh. Kalau kita mau pakai huruf si A pangkat C sama dengan B. Ketika nanti kita ubah ke bentuk logaritma, ia bakal menjadi A log B sama dengan C. Lebih gampang lagi kalau pakai angka kayak gini nih. 2 pangkat 5 kan hasilnya 32. Kalau kita ubah ke logaritma seperti yang ini nih. A itu kan 2. C-nya itu yang 5. B itu yang 32 ya kan. Jadi tinggal kita ubah aja. 2 log yang ini B-nya. B itu berarti yang 32-nya. A log 32 sama dengan 5 alias C kalau di sini.
Gampang kan? Jadi jangan sampai lupa. Ini tuh basisnya, ini numerusnya, dan ini hasilnya. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, jadi sifat-sifat logaritma yang pertama itu ada A log A sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ketika basis yang di sini dan juga numeris yang di sini adalah angka yang sama, maka hasilnya itu sudah pasti 1. Contohnya kayak gini nih, 20 log 20 sama dengan 1. Nah, bentuk yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Artinya, kalau misalkan si numeris 1, mau berapapun angka basisnya yang di sini, maka hasilnya adalah 0. Contohnya adalah 20 log 1 sama dengan 0. Nah, bentuk yang ketiga ini yaitu adalah penjumlahan. Seperti A log B ditambah A log C sama dengan A log BC. Atau bisa juga kebalikannya, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ketika basisnya itu sudah sama, maka kita hanya perlu mengkalikan saja si numerusnya. Makanya di sini A log B sama A log C itu kan tandanya tambah. Tinggal kita kaliin aja, jadinya A log BC. Ini kalau mau langsung contohnya kayak gini. 2 log 32 itu kan berarti kalau bisa kita jabarkan menjadi 2 log 8 dikali 4 ya. Itu kan hasilnya 32. Makanya ini bisa kita pecah menjadi 2 log 8 ditambah dengan 2 log 4. 2 log 8 itu 8-nya bisa kita ubah menjadi 2 juga bawahnya. Ntar dia pakai pangkat. Menjadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah. Ini juga sama 2 log 2 pangkat 2. Karena ini udah sama basis sama numerusnya, makanya ini sama dengan 1. Ini juga 1. Kita hanya perlu hitung pangkatnya saja. 3 tambah 2 5. Ini juga sama. Ini cuma kebalikannya aja. Karena dia udah kepisah, jadi bisa kita langsung satuin. 2 log 8 ditambah 2 log 4 sama dengan 2 log 8 dikali 4, yaitu 2 log 32. Nah, kita tinggal nyari nih, kira-kira 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya itu adalah 32, yaitu adalah 2 pangkat 5. Artinya hasilnya adalah 5. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengurangan dalam sifat logaritma, yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Atau bisa juga A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Pokoknya tuh caranya sama aja kayak yang tambah-tambahan tadi. Cuma kalau tambah tuh nanti dia dikali, kalau kurang dia nanti dibagi. Nah, sifat selanjutnya ini ibaratnya penjelas dari yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ketika ada A log B, dia ada pangkatnya nih N sama dengan N log A log B. Maksudnya gimana tuh? Kan kayak pusing ya. Kita langsung ke contohnya aja ya. Pakai angka yang sama kayak tadi. 2 log 32 kan tadi dapat 2 log 2 pangkat 5, bener kan? Nah, ini bisa kita jabarkan sesuai rumusnya menjadi kayak gini. 5 yaitu si pangkatnya kita pindahkan ke sini. Dikali 2 log 2. Ini kan basis dan numerusnya sama. Seperti sifat yang tadi sudah saya jelaskan. Apabila basis dan numerusnya sama, itu berarti dia hasilnya 1. Makanya 2 log 2 itu menjadi 1. Ya, makanya 5 kali 1 ya 5 hasilnya. Gitu. Kita lanjut ke sifat yang selanjutnya, yaitu A log A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Artinya apa? Artinya ketika ada basis dan juga numerus di sini yang memiliki pangkat, cara pengerjaannya itu gampang. Kita cuma tinggal membuat garis per ini, yaitu dengan pangkat si numerusnya dibagi atau di per seperti ini nih. Nah, di per dengan pangkat dari si basisnya. N di sini kan makanya jadi N per M kayak gini. Nah, si A log B-nya tinggal kita pindahin ke sini. Begitu. Nah, sifat selanjutnya yaitu adalah A log B sama dengan
1 per B log A. Jadi ini cuma tinggal dibalik-balik doang, cuma untuk dibalik dari A log B menjadi B log A, tapi harus pakai per dan atas satu-satu gitu. Nah selanjutnya A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Ini A. Kenapa bisa hasil A log D? Ini kan di sini sama, di sini pun sama. Maka dari itu ini tidak dihitung karena dia nyambung. Nah, secara logika seperti itu. Nah, jadi kita tinggal mengambil angka yang tersisa yaitu si A dan juga D-nya, makanya A log D seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada A log B sama dengan B. Ini maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika ada suatu angka dia memiliki pangkat yang dimana basisnya itu sama dengan angkanya, terus log B, hasilnya itu adalah angka terakhir yang di B-nya sini. Lebih gampangnya kalau kita pakai contoh kayak yang di sini nih, 20 pangkat 20 log 19, hasilnya berapa? Hasilnya 19 yang di sini, begitu. Sepertinya sudah cukup untuk materi logaritma. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah perbandingan trigonometri. Jadi, apa sih perbandingan trigonometri itu? Itu adalah kita membuat perbandingan seperti ini berdasarkan segitiga yang ada di sini dan juga berdasarkan sudutnya. Seperti yang kita ketahui itu kan ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan ya. Nah, kalau sin itu dia menggunakan D, mi. Artinya apa? Artinya sisi depan dan sisi sampingnya. Kalau dari sudut yang ini kan depannya ngarah ke yang ini, sampingnya ngarah ke sebelah sini. Artinya kita menggunakan titik sebelah sini untuk samping dan sebelah sini untuk depan. Seperti itu. Kalau untuk sin kita tinggal D per mi, cos sa per mi, tan D per sa. Kalau kosekan, sekan cos itu tinggal dibalik saja menjadi mi per D untuk kosekan, lalu untuk sekan mi per sa, dan untuk kotangan adalah sa per D. Biar lebih gampang paham, kita langsung pakai contoh aja nggak sih, contoh soal. Nah, jadi misalkan nih udah ada segitiga kayak gini dan udah ada angkanya nih, yang ini 6 meter, 8 meter, dan juga 10 meter. Karena sudutnya di sini, maka dari itu depannya itu sih 6 meter dan sampingnya sih 8 meter. Miringnya udah pasti yang ini nih, yang sisi miring ini. Yaitu untuk mengisi sisi miringnya, yaitu 10 meter. Ini udah tinggal kita kerjain aja, gampang. Karena ini depan, sesuai rumusan tadi, sini itu depan dan juga miring. Itu berarti 6 per miringnya berapa? Miringnya 10. 6 per 10. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3 per 5. Kenapa bisa 3 per 5? Karena ini masih bisa dibagi 2. Ini juga sama, gampang. Tinggal 8 per 10. 10 itu miringnya sesuai dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi berapa? 4 per 5. Yang selanjutnya untuk sitan yaitu D per sa, depannya yang 6 meter. Kita tulis 6. Sa-nya alias samping untuk yang 8. 6 dan 8 ini masih bisa kita sederhanakan ya kan? Bisa menjadi 3 per 4. Ini bisa kita bagi 2. Sekarang kosekan, sekan, dan juga kotangan. Ini tinggal dibalik aja seperti yang ini. Menjadi 10 per 6. Ini juga sama, menjadi 10 per 8. Menjadi 8 per 6. Ini masih bisa disederhanakan ya. 10 bagi 2 kan bisa 5. 6 dibagi 2 bisa 3. Juga 10 dibagi 2 bisa menjadi 5. 8 dibagi 2 jadi 4. Dan juga 8 dibagi 2 menjadi 4. 6 dibagi 2 menjadi 3. Nah udah selesai deh perbandingan trigonometrinya. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah materi yang terakhir yaitu adalah tentang bentuk akar. Di sini aku mau ngejelasin gimana sih caranya merasionalkan akar. Kalau misalkan kita ketemu soal seperti ini, 4 akar 3, ini kan artinya belum selesai ya. Karena akarnya masih ada di bawah, ini masih harus kita rasionalkan. Caranya gimana? Caranya 4 akar 3, ini cara merasionalkan itu kita kali, lalu yang ada di bawah ini kita pindahkan
ke 2 di sini kita salin menjadi akar 3 di sini per akar 3 juga di sini. Kalau udah seperti ini udah tinggal kita hitung biasa. Sama dengan 4 dikali akar 3 hasilnya 4 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 berapa? Ingat ya. Ketika ada akar dikalikan dengan akar dan dia angkanya sama, maka hasilnya itu adalah angka di dalam akarnya itu sendiri, artinya 3. Udah deh, udah selesai. Hasilnya 4 akar 3 per 3. Nah, selanjutnya aku juga mau ngejelasin tentang penjumlahan bentuk akar. Nih, misalkan kalian ketemu soal 4 akar 2 ditambah 5 akar 2. Ini gimana cara pengerjaannya? Jadi, cara pengerjaannya itu, karena di sini akarnya udah sama, kita cukup tambah aja angka yang di depannya ini. Ya, kita cukup tambah aja. Jadi hasilnya 9 akar 2. Si akarnya ini, si 2 akarnya ini tinggal kita pindahkan ke bawah. Gitu. Jadi yang kita hitung itu hanya angka yang ada di depan akarnya aja. Gitu. Kalian juga kalau misalkan ketemu soal akar 5 ditambah sama akar 5. Ayo, berapa jawabannya? Ini kan gak kelihatan tuh angkanya. Itu berarti di aslinya tuh ada angka 1 di sini. Ada angka 1 di sini. Udah deh, kita tinggal hitung kayak yang di atas. 1 tambah 1, 2. Akar 5-nya tinggal kita pindahin. Hasilnya 2 akar 5. Selesai. Kayaknya sekian, itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.